Jadi hari ini kita akan membahas mengenai ISO 19011 sebagai panduan dari audit sistem manajemen. Ya, banyak yang bertanya ini terkait dengan apa dan kenapa harus ada 19011. Ya, jujur bahwa 19011 ini memang guidance-nya untuk audit manajemen sistem ya. Mulai dari yang terakhir dia diperbarui dari yang versi 2011 menjadi 2018. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang akan disampaikan hari ini adalah yang akan disampaikan tujuan dari pelatihan hari ini adalah harapannya setelah mendapatkan pelatihan bisa mendapatkan basic mindset ya, seperti biasa. Ciri khasnya dari central system kita yang kita sampaikan adalah basic mindset ya, untuk peserta memahami basic mindset dari perubahan panduan audit sistem manajemen ya, dari ISO 19011 2018 dan bisa menerapkan proses atau menerapkan audit sistem manajemennya berdasarkan panduan tersebut. Yang kedua, setelah memahami mengenai perubahannya, peserta bisa memahami basic mindset dari audit internal ya, sehingga auditnya menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi auditi dan auditor. Tapi ada hal yang terpenting bahwa harapannya setelah diberikan pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan sistem auditnya dalam mengevaluasi keefektifan sistem manajemen ya, dan untuk bisa mencapai objektif yang telah ditetapkan. Nah, ini sedikit disampaikan ya, jadi evolusi standar panduan audit ini ya, dulu panduan audit ya, audit sistem manajemen itu dibagi dua. Audit sistemnya quality dan audit sistemnya lingkungan ya. Jadi ada ISO 10011 itu di tahun 90-an dan untuk yang lingkungan ya ISO 14010, 14011, 14012 ya, itu di tahun 90-an. Semuanya dilebur untuk dijadikan satu di tahun 2002 menjadi namanya ISO 19011 yang menjadi awal panduan audit sistem manajemen. Ya. Versi ini diperbarui di tahun 2011 dan sekarang semakin dikembangkan menjadi di versi tahun 2018 ya, dan ini bisa digabung antara atau bisa digunakan untuk semua sistem manajemen ya, termasuk mutu, K3 dan lingkungan. Ya, dan juga digunakan untuk ketiga party audit ya. Ada first party audit, second party audit dan third party audit. Nah, ini isi dalam klausul atau isi dalam pasal ISO 19011 bahwa di mana ada klausul 4 mengenai prinsip audit, klausul 5-nya mengenai mengelola program audit, dan klausul 6 pelaksanaan program audit. Yang terakhir adalah kompetensi dan evaluasi auditor. Oke. Prinsip audit dengan versi yang sebelumnya, versi 2011 ini masih sama, yaitu auditor harus memegang etika. Ya, terus jujur dalam penyampaian, bisa menjaga kerahasiaan, ya, memegang nilai-nilai profesionalisme, terus independen dan selalu buktinya berdasarkan fakta. Nah, yang terbaru adalah pendekatan resiko. Nah, inilah yang menjadi dasar perubahan dari ISO 19011 2018 bahwa melakukan audit dengan mempertimbangkan faktor resiko dan peluang. Ya, jadi auditnya fokus terhadap hal-hal yang signifikan dalam pencapaian tujuan audit. Nah, ini yang baru dalam ISO 19011 2018 ya. Yang pertama adalah adanya penekanan ya terkait dengan audit dengan pendekatan proses. Ya, mungkin sebelumnya kita auditnya by departemen ya. Sekarang auditnya harus pendekatannya proses. Terus performance result dan auditing konteks dan auditing leadership and commitment, auditing risk and opportunity, life cycle dan audit of supply chain. Ya, ini yang baru, hal yang baru dalam ISO 19011 versi 2018. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa definisi dari audit ya, itu adalah sebuah proses yang sistematik, independen ya, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria auditnya dipenuhi. Ya, jadi ada kata-kata bukti objektif dan ada kriteria audit. Ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita juga. Ya.
Jadi audit adalah sebuah proses yang sistematik. Kenapa sistematik? Ya, dia tidak bisa, oh lagi orderan lagi sepi, gimana kalau kita audit aja? Nggak bisa. Dia harus ada jadwalnya, harus ada perencanaannya gitu ya. Atau sambil nunggu buka puasa kita audit yuk, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar ada jadwalnya. Independen, itu dilakukan sendiri tanpa konflik of interest gitu ya, dan juga terdokumentasi ya untuk memperoleh bukti-bukti audit, ya, bukti-bukti objektif. Oke, kalau kita bicara mengenai manajemen sistem, ya dijelaskan bahwa sistem manajemen itu adalah seperangkat elemen. Jadi terdiri dari beberapa elemen dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi yang saling terkait dan berinteraksi, ya, untuk menetapkan kebijakan dan tujuan dan proses untuk mencapai tujuan. Jadi elemen-elemen yang ada dalam perusahaan ini saling berinteraksi, saling bekerja. Ya, itu dinamakan sistem manajemen. Ya. Bekerja untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, tujuan dari audit sistem manajemen adalah untuk menentukan apakah sistem manajemen tadi ini sudah sesuai dengan persyaratannya belum. Itu tujuan audit. Yang kedua, termasuk juga memverifikasi apakah sistem manajemen yang sudah dibentuk dan sesuai persyaratan ini dijalankan apa tidak oleh semua lapisan organisasi dalam perusahaan. Yang terakhir adalah tujuan audit itu untuk mengevaluasi bahwa sistem yang sudah dikembangkan, yang sudah dibangun, yang sudah sesuai persyaratan, yang sudah dijalankan dengan konsisten, tapi efektif apa tidak dalam rangka memenuhi persyaratan dan pencapaian target dari manajemen. Ya, jadi ada 3 hal tujuan dari audit tadi. Kita harus tahu bahwa apa itu sistem. Ya. Sistem adalah arahan baku dalam bekerja tanpa kesalahan, lebih efisien, dan mencapai tujuan atau sasaran. Ya, ini selalu saya ulang-ulang, waktu yang terakhir kita training mengenai ISO 9001, pahami konsep bukan pasal, itu juga saya tekankan masalah ini, bahwa yang namanya sistem adalah arahan baku dalam bekerja yang tanpa kesalahan. Kalau pekerjaannya masih ada kesalahan, artinya sistemnya masih belum bagus. Pekerjaan masih ada yang tidak efisien, artinya sistemnya belum bagus. Ya, ketika sasarannya tidak tercapai, sistemnya yang belum bagus. Ya, ini tujuannya adalah kita mengarahkan bahwa yang namanya sistem itu adalah arahan baku. Penyebab terjadinya suatu kesalahan, ketidakefisienan itu bukan karena faktor orang, tapi karena sistem. Ya, jadi ini mindset awal yang perlu disampaikan, yang perlu ditanamkan ya oleh peserta, bahkan nanti bisa di-share ya, bahwa yang namanya sistem adalah arahan baku dalam bekerja tanpa kesalahan, lebih efisien dan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Ya, nah, sistem itu tidak, kita bicara bukan hanya prosedur, bukan hanya quality manual, instruksi kerja, ya, tapi prosedur sistem itu meliputi 4M 1T. Ya, manusia, metode, material, lingkungan, ya, dan yang saling berinteraksi. Contoh, kalau kita ingin menghasilkan suatu proses yang bagus, ya, menghasilkan output yang bagus, ya, untuk mendapatkan hasil yang baik, kita perlu manusianya yang kompeten. Ya. Terus terkait dengan metode yang bagaimana? Metode yang jelas, ya, metode yang tetap walaupun orangnya berganti-ganti, gitu ya, tetap outputnya sama, gitu ya. Mesin yang bagaimana? Mesin yang terawat, yang siap dipakai, yang memadai, material yang berkualitas sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pelanggan, dan juga lingkungan kerja yang mendukung. Ya. Dari elemen ini, dari faktor ini berinteraksi untuk menghasilkan output yang diharapkan. Ya. Jadi sistem itu, ya, sistem dinyatakan lemah atau tidak efektif bila dalam pekerjaan masih ada kesalahan, masih ada yang tidak efisien, dan sasarannya tidak tercapai. Nah, itu sistem dinyatakan lemah atau tidak efektif. Sebaliknya, kapan sistem dinyatakan efektif? Ketika sudah tidak ada lagi kesalahan. Ya, jadi ketika masih ada kesalahan, ya itu harus sistemnya diperbaiki. Ya, artinya apa? Sistemnya tidak efektif. Ya, kita masih melihat hal yang tidak efisien. Kita lihat bagaimana sistemnya. Kok orang yang ini shift 1 kerjanya seperti ini, sedangkan yang shift 3 seperti ini. Kita lihat sistemnya, bagaimana SOP-nya, bagaimana instruksi kerjanya. Ya,
kita lihat mana yang mengikuti, mana yang efisien. Nah, artinya apa? Ada kelemahan terhadap sistem di situ. Dan ketika sasaran atau KPI-nya tidak tercapai, ya itu dinyatakan sistemnya tidak efektif atau lemah. Ya. Nah, kita kan ingin tahu sistem itu bisa dikatakan efektif apa tidak, lemah atau tidak, perlu diuji atau dievaluasi. Ya, apakah sistem yang sudah dibangun, yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat itu efektif atau belum? Ya, sehingga dilakukanlah dengan audit. Ya, jadi seperti tujuan dari audit tadi mengevaluasi keefektifan sistem. Ya, apa yang dievaluasi? Yaitu apakah sistemnya sudah tanpa kesalahan, apakah pekerjaannya sudah tanpa kesalahan, apakah lebih efisien dan mencapai sasaran. Ya, dievaluasi dengan audit. Ya, jadi harapan setelah diaudit apa? Harapannya adalah sistemnya menjadi lebih baik. Ini ada kesalahan, ya, diperbaiki. Harapannya kesalahannya berkurang atau hilang. Ya. Ada ditemukan yang tidak efisien, ya, terus dilakukan perbaikan. Hasilnya menjadi lebih efisien. Bahkan ada yang sasarannya tadinya tidak tercapai, setelah diaudit, ya, ada perbaikan dan menjadi tercapai. Itu harapan dari audit, Bapak Ibu, yang sebenarnya. Jadi audit itu bukan mencari kesalahan orang, tapi untuk memperbaiki sistem, memperbaiki kelemahan sistem. Kapan sistem dinyatakan lemah? Ketika, ya betul, saya dengar loh, ya, ketika pekerjaannya masih ada kesalahan, tidak efisien dan tidak mencapai sasaran, ya seperti itu. Jadi medianya adalah audit. Ya, audit internal. Tujuannya, harapannya setelah diaudit, sistemnya menjadi lebih baik dan menjadi efektif. Ya. Jadi, sekarang mindset-nya sudah terbentuk, basic mindset-nya adalah, salah satu tujuan audit internal adalah mengevaluasi keefektifan sistem manajemen. Ya. Siapa yang diaudit? Auditi. Yang mengaudit? Auditor. Jadi, auditor memeriksa, ya, mengevaluasi keefektifan sistem manajemen di tempatnya auditi. Ya, dengan kata lain bahwa auditor itu tugasnya membantu auditi dalam melihat kelemahan atau tidak keefektifan terhadap sistem manajemen. Ini yang perlu dibentuk. Ya, kan setelah harapannya tadi setelah diaudit, si auditi performance-nya jadi lebih baik, sistemnya menjadi lebih efektif. Yang lemah menjadi kuat, kesalahan-kesalahan bisa dikurangi bahkan dihilangkan, yang tidak efisien menjadi lebih efisien, yang tadinya tidak mencapai sasaran menjadi mencapai sasaran. Siapa itu? Auditi. Ya. Siapa yang mengaudit? Auditor. Artinya apa? Auditor itu sejatinya tugasnya membantu auditi. Nah, ini mindset ini harus disampaikan ke semua tim auditor internal Bapak Ibu, ke semua tim auditi, ya, bahwa tugasnya auditor untuk membantu, ya, auditi dalam melihat kelemahan sistemnya. Ya, jadi kalau yang sebelumnya, kalau mau audit datang, Pak, saya mau audit, jangan lama-lama, saya mau ke customer. Ya, ada yang seperti itu. Ya, bahkan ada yang sengaja udah tahu jadwal audit dia cuti, dia mengajukan cuti ke HRD, ada yang seperti itu, ya. Ya, nah, harapannya setelah mindsetnya sama, bahwa tugas auditor itu membantu auditi dalam melihat kelemahan sistem, yang harapannya setelah diaudit, ya, muncullah perbaikan-perbaikan yang bisa memperbaiki performance, ya, yang bisa memperbaiki sistem yang tadinya kurang efektif menjadi lebih efektif. Sistemnya di mana? Di tempatnya auditi. Sehingga mindsetnya auditor ini membantu. Ya, kalau kemarin datang agak ada penolakan, sekarang langsung ditanya, Pak, nanti audit mau makan siang di mana? Kenapa? Karena dia tahu, ini ada auditor datang ingin melihat kelemahan sistem kita, dia ingin membantu kita. Nah, mindset ini Bapak Ibu yang tolong diperbaiki. Masih banyak beberapa tempat yang saya temui, beberapa perusahaan itu masih seperti itu. Ya, bahkan ada yang bilang, Pak, saya kalau bisa tahun ini jangan jadi auditor deh. Kenapa? Habis jadi auditor saya dimusuhin, Pak, gitu. Ya, atau bahkan ada yang bilang, Pak, saya pernah menjadi auditor, pulangnya saya ditungguin karyawan. Kenapa? Karena budayanya di situ habis audit terbitlah SP. Ya, karena arahnya ke orang, bukan arahnya ke sistem.
Nah, jadi fungsi internal audit yang baik itu bukan mencari pelanggaran yang dilakukan oleh orang, ya, tapi sasaran tembaknya adalah sistem, melihat kelemahan sistem. Sasaran tembaknya bukan orang, tapi sasaran tembaknya adalah kelemahan sistem. Saya ulangi, jadi tugasnya auditor adalah membantu auditi dalam melihat kelemahan sistem. Kapan sistem dikatakan lemah? Ketika apa tuh? Ketika sasaran tidak tercapai, masih terjadi kesalahan dan tidak efisien. Ya, di tempatnya si auditi. Ya, seperti itu. Oke, ini basic mindset-nya tolong nanti bisa di-share ke teman-teman di internal, ke tim auditinya, tim auditornya dan para auditinya semua. Ya, supaya nanti setelah diaudit harapannya performance dari auditi meningkat. Ya, ini saya agak lama di sini karena untuk lebih memperjelas ya basic mindset dari audit yang sebenarnya. Ya, jadi auditor nanti bagus Pak. Kalau dulu sebelumnya mencari auditor itu saya nggak mau diaudit sama bapak itu deh. Dia cerewet banget orangnya, terlalu teliti, terlalu jeli gitu ya. Mendingan sama itu tuh gampang dibohongin, percayaan gitu ya. Orangnya takutan gitu ya. Nah, sekarang enggak Pak, auditor yang seperti itu nggak dipakai. Jadi karena tujuannya ingin melihat kelemahan sistem, justru auditor-auditor yang jeli, yang teliti, yang memahami proses itu yang dicari, di request. Ya, saya nanti diauditnya sama dia aja gitu. Kenapa? Kemarin waktu habis diaudit sama dia, KPI saya yang tadinya tidak tercapai, ketemu penyebabnya, dilakukan perbaikan, dan alhamdulillah sampai sekarang tercapai. Nah, seperti itu Pak harapannya. Ya, jadi audit bisa meningkatkan performance perusahaan. Ya, atau performance dari proses. Oke, terkait dengan audit, apakah compliance itu sama dengan efektif? Ya. Saya ambil contoh yang pertama, prosedur produksinya sudah dilaksanakan dengan konsisten, tapi pencapaian produksi sering tidak mencapai target. Masih ketemu breakdown yang tinggi, NG rasionya tinggi, material sering kurang, dan lain-lain. Padahal prosedurnya sudah dilakukan loh. Ya, bahkan dengan konsisten, tapi masih terjadi problem. Pertanyaannya, apakah efektif? Ya, yang berikutnya, dokumen identifikasi aspek dampak lingkungannya sudah dibuat dan dijalankan. Tapi kalau kita main ke workshopnya orang maintenance, pasti tuh lantainya berantakan oli, ada ceceran-ceceran oli. Ya, pertanyaannya, sudah compliant? Sudah, tapi efektif? Belum tentu. Ya. Sasaran mutu dan activity plan-nya sudah ditetapkan. Ya, kalau kayak training saya yang lalu tuh kebanyakan kan saya pernah menyinggung bahwa activity plan itu asal ganti tahun, ya, tahunnya doang yang diganti, isinya enggak gitu ya. Nah, sasaran mutu beserta activity plan-nya sudah ditetapkan, sudah dilaporkan juga pencapaiannya, tapi masih banyak sasaran yang tidak tercapai. Dia sudah komplain, sudah sasaran mutunya sudah ada, activity plan sudah ada, laporan sudah ada, tapi banyak yang nggak tercapai. Efektif? Ya, pertanyaan seperti itu. Berikutnya, karyawan baru hampir menjadi faktor penyebab tertinggi dari problem, ya, dan kecelakaan kerja, ya, di beberapa bagian atau bahkan di semua bagian. Ya. Padahal proses rekrutmennya sudah diikuti prosedur, ya, dan sudah terdapat dokumen HIRA-DC di semua proses. Tapi masih aja tuh kejadian karyawan baru kalau nggak bikin NG, kecelakaan kerja. Ya, sudah comply, sudah prosedur sudah ada, sudah dijalankan, HIRA-DC juga sudah ada. Ya. Apakah sudah efektif? Nah, itu masih terjadi kesalahan, masih terjadi problem, gitu ya. Supplier sudah dilakukan seleksi, tapi masih terjadi keterlambatan pengiriman. Ya. Nah, ini sudah komplain, sudah klausul 84 dalam ISO-nya sudah ditetapkan, sudah dilakukan. Tapi apakah efektif? Belum. Kenapa? Karena masih terjadi keterlambatan pengiriman. Harusnya sistem dikatakan efektif ketika sudah tanpa kesalahan. Ya. Dan terakhir, contoh yang terakhir, tim sales sudah bekerja sudah sesuai prosedur dan SOP yang ada. Tapi target sales itu hanya bisa dicapai oleh yang senior. Yang junior tidak mencapai. Apakah prosedur yang ada tulisannya khusus senior? Enggak kan ya? Prosedurnya kan pasti semua berlaku sama, baik senior maupun junior. Tapi kenapa
kok yang bisa mencapai target hanya yang senior. Pasti ada yang kurang dalam sistemnya. Nah, artinya apa? Compliance belum tentu efektif. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara compliance audit dan performance audit. Ya. Kalau mungkin seperti badan sertifikasi itu lebih menekankan kepada compliance audit. Artinya apa? Kliennya atau perusahaan ini sudah sesuai dengan persyaratannya belum. Tapi kalau auditor internal, ya itu harus berubah. Jangan hanya compliance audit, tapi juga harus lebih banyak menekankan pada performance audit. Audit berdasarkan kinerjanya. Ya. Kalau compliance audit kan pertanyaannya gini pada checklistnya. Apakah prosedur pembelian sudah sesuai dengan persyaratan ISO 9001? Pertanyaan kedua, apakah prosedur pembelian dijalankan dengan konsisten? Dari pertama kali setup ISO, ya, sampai sekarang ini checklist nggak dirubah, saya yakin. Pertanyaannya dari ke tahun-tahun ya, pasti Bapak Ibu yang ketawa merasakan ya, oh checklistnya dibakukan nih biar auditornya gampang. Tapi akhirnya apa? Pertanyaan yang dari tahun 0 sampai sekarang masih ditanyakan. Apakah prosedur pembelian sudah sesuai dengan persyaratan? Sudah pasti sesuai. Kenapa? Ya, itu udah dapat sertifikat. Kan gitu ya. Nah, ini tolong dimodifikasi. Compliance audit, apakah prosedur pembelian dijalankan dengan konsisten? Artinya jika sudah mengikuti prosedur, ya, pembeliannya sudah mengikuti prosedur yang ada, dinyatakan tidak terjadi penyimpangan. Ya. Tapi ketika ada satu langkah aktivitas dalam prosedur yang tidak diikuti, ya, atau proses pembeliannya tidak mengikuti dari prosedur, itu dinyatakan ada penyimpangan atau ada temuan. Ya, jadi hanya comply, not comply, non conformity. Jadi hanya melihat sesuai apa tidak. Kalau auditor performance bukan hanya yang ditanya bukan hanya terkait dengan apakah prosedur sesuai persyaratan, apakah prosedur dijalankan, tidak. Ya, justru yang ditanyakan pertama kali apa objektif dari prosesnya. Oh, prosedur pembelian ini objektif prosesnya adalah untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, pengiriman yang tepat waktu, gitu ya, terus dengan harga yang kompetitif, gitu. Nah, terus bagaimana pencapaiannya selama ini? Nah, itu yang harus digali pada saat audit performance. Apakah barang yang dibeli sudah bagus? Nah, kan akan dicek. Apakah datanya tepat waktu, apakah pembeliannya sudah mengcover pembelian urgent, ya. Yang berikutnya, apakah resiko dan peluang dari proses pembelian sudah diidentifikasi dan direview keefektifannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh auditor yang auditnya by performance. Ya, jadi dia menggali lebih banyak ya terkait dengan performance-nya dari proses yang diaudit. Jadi jika realisasi produk atau jasanya sering terganggu, ya karena adanya keterlambatan pengiriman dari proses pembelian, ya walaupun proses pembeliannya sudah mengikuti prosedur, ada seleksinya, ada evaluasinya, gitu ya, tapi masih terjadi tuh problem. Artinya sistemnya dinyatakan belum efektif atau ada kelemahan dari proses pembelian atau dari prosedur pembelian. Nah, itu tugasnya auditor. Ya, mencoba mengidentifikasi di mana letak kelemahan tersebut. Ya, nah coba Bapak bayangkan kalau auditornya seperti itu, dia menggali lebih dalam, dia cari tahu sebenarnya ada masalah di mana. Ketemu masalahnya, dianalisa bareng-bareng penyebabnya, dilakukan tindakan perbaikan, kita sudah bisa memastikan hasilnya, ya bahwa pasti akan ada suatu perubahan yang lebih ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, ini terkait dengan perubahan ISO 19011, di mana yang pertama menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen yang sudah berubah terlebih dahulu. Ya, kita tahu ISO 9001, ISO 14001 itu berubah di tahun 2015, dilanjut dengan ISO 45001 yang sebelumnya OSAS. Ya, cuma OSAS ini 45.000 ini menyusul di tahun 2018. Ini ada perubahan sistem manajemen di mana semua persyaratan atau standar tadi sudah menggunakan high level structure, ya penyamaan struktur dalam sistem manajemennya, pasalnya sama, ya pasal 4 sampai pasal 10 sama, konteks organisasi, leadership, komitmen semua sama, ya.
di mana ada konteks organisasi yang mewajibkan mensyaratkan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi isu internal eksternal, tuntutan dan pihak-pihak terkait, gitu ya, terkait dengan leadership komitmen, risiko dan peluang, juga pendekatan proses dan kinerja. Ya, nah ini yang menjadi dasar awal dari perubahan ISO 19011 versi 2018. Nah, terkait dengan konteks organisasi dan risk and opportunity, auditor itu harus paham, ya, kondisi internal eksternal yang sedang terjadi saat ini untuk dijadikan inputan dalam audit nanti. Jangan sampai biasanya nih pada saat audit proses manajemen terkait risk and opportunity nggak ada yang ditanyain. Ya, paling nggak nih dokumen update nggak sih, gitu kan ya. Apalagi sekarang ada wabah COVID-19, bagaimana perusahaan menghadapinya? Ada nggak tindakan-tindakan penanggulangannya? Ya, jangan dibilang, oh saya tidak terdampak, nggak mungkin tidak terdampak, nggak ada satupun yang tidak terdampak. Ya, nah dampak dalam sisi apa? Ekonomi, dalam sisi kesehatan, gitu ya. Nah ini bisa diupdate. Yang berikutnya, auditor juga harus paham dengan konsep risk management. Ya, jadi bisa memeriksa apakah sistem perusahaan sudah mengcover potensi risk atau belum. Nah ini harus atau wajib auditor paham. Ya, jadi caranya gampang Bapak Ibu, tinggal periksa aja dokumen identifikasi isu internal eksternal, terus kebutuhan harapan pihak berkepentingan, dokumen-dokumen yang terkait dengan risk, masukkan dalam checklist audit. Ya, seperti itu. Terus juga setelah dimasukkan dicek juga apakah sudah diupdate, ya, baik update terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini atau ada hal lain yang perlu diupdate. Yang berikutnya adalah perubahan ISO 19011 yang versi 2018. Ini optimalisasi sistem audit dengan menyesuaikan perkembangan saat ini. Ya, ini yang menjadi perubahan utama, bahwa di mana dalam penyusunan program audit itu harus mempertimbangkan faktor risiko, ya, risk base. Jadi dalam pengelolaan program audit, ya, dan pada saat pelaksanaan program audit itu juga harus mempertimbangkan faktor risiko dan peluang. Ya, termasuk juga ada persyaratan kompetensi, ya, untuk auditor. Kalau yang sebelumnya hanya persyaratan kompetensi, tapi sekarang ada persyaratan untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi auditor. Seperti itu. Itu adalah beberapa perubahan utama dalam ISO 19011 2018. Ya. Nah ini terkait dengan risk base, ya, risk base thinking, bahwa kondisi sistem manajemen yang dulu itu kita action setelah kejadian, dimana kita kenal dengan istilah correction, yaitu tindakan terhadap problemnya, terhadap masalahnya, dan corrective action, tindakan terhadap penyebab masalah. Ya, nah sekarang sistem yang baru adalah action sebelum kejadian, risk analysis, ya, akan terjadi potensi masalah apa, akan terjadi peluang apa, ya, itu yang namanya action sebelum kejadian. Kita bisa lihat, ya, ini ciri khasnya dari kita, dari Central System, yang menggambarkan kita harus beralih dari perbaikan ke pencegahan. Di mana sebelumnya ketika ada problem, ya, ketika ada problem itu kita melakukan suatu tindakan perbaikan. Tapi kalau sekarang zamannya adalah kita sebelum terjadi problem kita identifikasi potensi-potensi problemnya dan melakukan tindakan pencegahan. Jadi kita beralih dari perbaikan ke pencegahan. Ini pola pikir dasar terkait dengan resiko. Sedangkan resiko itu sendiri adalah, ya, resiko adalah future problem biasanya kita sebut, yang terjadi akibat keputusan di saat ini. Kalau problem itu terjadi akibat keputusan di masa yang lalu, ya, terjadi saat ini akibat keputusan di masa yang lalu, itu problem. Tapi kalau resiko, ya, itu terjadi akibat keputusan kita di saat ini, berdampak pada masa depan. Jadi kita bisa bilang resiko adalah future problem. Nah, ini jenis-jenis resiko menurut versinya Central System. Ya, kita menyaring beberapa, kita gambarkan resiko itu sebagai mesh, ya, atau saringan, ya, di mana ada yang pertama resiko yang besar terkait dengan resiko bisnis, ya, ada resiko proses, ada resiko yang lebih spesifik, dan ada resiko akibat adanya perubahan.
Ya, kemarin sudah pernah training risk management ya, kalau nggak salah dengan Bapak Iman ya. Tapi kalau misalkan masih penasaran dengan risk management, ya silakan telepon Ibu Sinta untuk kita bisa kontak langsung mengenai pelatihan risk management. Ya, sedikit promo Bapak, iklan. Oke, terkait dengan 19011, nah ini flow-nya Pak yang sekarang, ya, di mana pasal 5 penyusunan program audit dan pasal 6 adalah pelaksanaan dari program audit. Ya, dimulai dari penetapan sasaran. Kalau yang sebelumnya kita audit aja, bikin program, ya, bikin program, terus sosialisasi, bikin jadwal. Setelah bikin jadwal ada persiapan audit gitu ya, dan lain-lain, pelaksanaan audit, penulisan laporan sampai dengan follow up audit. Kalau sekarang tidak bisa. Sekarang harus dimulai dengan menetapkan sasaran dari program audit. Setelah ditetapkan sasaran, ya, dengan menetapkan resiko, menetapkan dan mengevaluasi resiko dan peluang dari program audit. Ya, setelah itu baru penetapan program auditnya. Ya, kenapa harus dimulai dengan menetapkan sasaran? Karena resiko menurut ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada tujuan. Kita tidak bisa bilang resiko tanpa kita tahu tujuannya, tanpa kita clear dengan tujuannya, sehingga ya dalam menetapkan atau mengevaluasi resiko itu harus ada penetapan sasaran dan tujuan dulu. Ya. Terus baru masuk ke pelaksanaan program audit, masuk ke klausul 6-nya, persiapan audit, ya, persiapan audit, pelaksanaan audit, ya, pembuatan laporan dan distribusi, sampai dengan monitoring program audit. Kembali lagi PDCA, perputaran PDCA. Ini klausul 5 dan klausul 6. Ya. Ini gambaran simpelnya yang ditetapkan oleh ISO 19011 dalam memahami klausul 5 dan klausul 6. Nah, kita lihat untuk pasal 5, ya, penyusunan program audit, ini sebenarnya ada 7 anak klausul ya. Mulai dari general, menetapkan tujuan program audit, menentukan dan mengevaluasi resiko dan peluang dari program audit, sampai dengan meninjau dan meningkatkan program audit itu sendiri. Nah, ini yang baru ya, yang perubahan yang baru. Jadi penetapan resiko, menetapkan dan mengevaluasi resiko dan peluang dari program audit. Ya. Yang pertama harus ditetapkan dulu sasaran dari program audit. Terkait dengan resiko apa? Resiko yang terkait dengan perencanaan, ya, permasalahan. Nanti akan ada studi kasus sedikit ya. Kita akan kasih contoh kasus terkait dengan pelaksanaan audit, ya, terkait dengan penyusunan program audit. Ya. Resiko terkait dengan sumber daya, pemilihan tim auditnya, mengenai kayak ketidakefektifan komunikasi pada saat audit, ya, terus pelaksanaan dari audit itu sendiri, ya, sampai dengan ketika ada peluang untuk meningkatkan program audit apa? Oh, kita ada kesempatan untuk multiple audit, artinya apa? Jangan cuma 9.000 doang, masing-masing 9.000, 14.000, tapi coba dijadiin satu, ya, multiple audit, ya, supaya meminimalisasi waktu juga terkait dengan perjalanannya, gitu ya. Dan penyesuaian level kompetensi tim audit. Nah, ini adalah peluang untuk meningkatkan program audit. Jadi tadi sasarannya sudah ditetapkan, terus kita mengevaluasi dari sasaran tadi apa yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai sasaran tadi. Ya, kita harus mengidentifikasi resiko-resiko dan peluang-peluang. Nah, ini kita bisa lihat langkah-langkahnya adalah yang pertama penetapan sasaran audit dari manajemen. Nah, jadi sebelum membuat program audit, tanya dulu manajemennya. Ya, Pak, ini kita tahun depan akan melakukan audit dan kita akan menyusun program. Ya, kira-kira ada nggak sasaran dari Bapak apa? Ya, kasih clue-cluenya supaya manajemennya nanti terpancing untuk menyampaikan apa tujuan, apa harapannya, apa sasaran yang harus dicapai oleh tim audit. Ya. Terus yang kedua, setelah sasaran ditetapkan, ya, tim audit, ya, MR dan tim auditor lainnya meeting untuk mengidentifikasi risiko dan peluang dalam program audit. Ya.
biasanya kita mengevaluasi dengan cara yang mengevaluasi program audit yang sebelumnya. Yang sebelumnya ada problem apa, ya terjadi apa. Nah, ini kita masukkan dalam identifikasi risiko dan peluang dari program audit. Ya, setelah itu, setelah ditetapkan risiko dan peluangnya, tetapkan juga rencana tindakan perbaikannya, tindakan penanggulangan terhadap risiko, ya, atau program improvement untuk mencapai si peluang tadi. Lalu menetapkan PIC dan batas waktu pelaksanaan. Nah, ini biasanya form yang digunakan, ya. Ini bukan format standar dalam ISO 19011, tapi rata-rata terkait dengan perubahan 19011 ini, bentuk formatnya seperti ini yang digunakan. Ya, jadi ada nomor, ada evaluasi program audit, ada improvement plan atau mitigation plan, ada siapa PIC-nya, due date, dan statusnya. Nah, ini contoh studi kasus untuk memahami klausul 5.3 tadi, ya. Mr. Gilbert sebagai Direktur PT AUS, ya, menyampaikan agar pelaksanaan audit internalnya itu lebih tajam, ya, tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, harus ada suatu perubahan yang berbobot yang bisa dihasilkan untuk perusahaan, tidak seperti audit-audit sebelumnya. Ya, itu harapan dari Bapak Albert sebagai Direktur PT AUS. Ya. Nah, Bapak Gilbert, ya, saya nggak tahu hubungannya apa ya Bapak Albert dengan Bapak Gilbert, sebagai MR di PT AUS, ya, setelah mendapatkan sasaran dari Pak Albert sebagai Direktur, ya, langsung mengevaluasi, ya, kinerja program audit sebelumnya dan meeting bersama dengan beberapa tim auditor. Ya. Akhirnya ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, di audit yang lalu, hasil auditnya itu kebanyakan yang dipermasalahkan masalah-masalah kecil, ya, salah tulisan, belum tanda tangan, gitu ya, salah tahun, salah tanggal, apalagi kesalahan yang kecil-kecil, ya, dan kebanyakan itu temuannya. Ya. Terus fotokopiannya tidak jelas, gitu ya. Yang kedua, banyak temuan audit yang sama di tiap periode. Artinya apa? Masalahnya berulang terus, ini lagi. Setiap audit ini selalu jadi temuan. Ya. Terus yang ketiga, saat ini tim auditor internal tinggal 2 orang. Ya, dari 5 di periode sebelumnya karena resign yang 3. Jadi hanya tinggal 2. Ya. Terus pernah terjadi audit internalnya batal karena bentrok dengan audit customer. Kok ada customer audit, kan kita nggak bisa nolak, ya, sehingga audit internalnya dibatalkan. Ya. Dan ini adalah ada 4 kondisi yang dievaluasi oleh Bapak Gilbert mengenai kondisi audit yang lalu, audit sebelumnya. Ya, sehingga Bapak Gilbert beserta tim merumuskan. Nah, ini contoh bentuk formnya, ya. Di atasnya ada sasaran program auditnya, ya, bahwa sasaran ini yang disampaikan oleh manajemen bahwa pelaksanaan audit kali ini, ya, pelaksanaan audit internal harus lebih tajam, ya, dan harus ada sesuatu perubahan yang berbobot yang bisa dihasilkan untuk perusahaan, ya. Dan tadi begitu diidentifikasi resiko atau peluang dari program audit, yang pertama adalah hasil audit, ya, ini yang dipermasalahkan masalah-masalah kecil. Apa tindakannya? Apa rencana perbaikan yang ditetapkan oleh Bapak Gilbert? Yaitu dengan meningkatkan kompetensi auditornya, ya, meningkatkan kompetensi auditor internal dengan memberikan pelatihan internal audit yang based on performance, ya, melakukan pencapaian performance proses atau departemen, ya, sebagai pertanyaan pada checklist audit. Ya, untuk PIC dan due date itu bisa diisi, ya. Ini kita hanya menyampaikan apa resikonya atau peluangnya dan apa tindakan mitigasi atau mitigasi terhadap resiko dan peluang, ya, atau improvement plan. Yang kedua, banyak temuan audit yang sama di tiap periode. Apa rencana perbaikannya? Menentukan, ya, memasukkan pemeriksaan hasil perbaikan audit yang sebelumnya ke dalam checklist audit. Ya, terus meningkatkan kompetensi auditor internal. Ya, jadi auditor yang ada itu ditambahin lagi kompetensinya, ya, terkait dengan problem solving, ya, agar bisa memberikan atau mengarahkan auditi ketika
menganalisa suatu masalah. Jadi dia bisa membedakan mana correction, mana corrective action. Temuan audit yang berulang itu biasanya, atau masalah yang berulang biasanya disebabkan oleh penyebab belum sampai ke akarnya, ya, sehingga masalah ini bisa terjadi lagi, gitu ya. Nah, makanya tim internal audit, ya, mungkin dijadikan standar kompetensinya adalah pernah mengikuti pelatihan problem solving. Ya, ada di Bu Sinta ya kalau mau tahu ya. Yang berikutnya, saat ini tim auditor tinggal 2. Ya. Nah, makanya harus dilakukan menambah personil tim auditor, ya, yang memberikan atau bisa diberikan training audit internal. Ya. Nah, ini yang terbaru atau yang mungkin pernah terjadi di beberapa perusahaan, pernah terjadi audit internalnya batal. Kenapa? Karena ada audit customer. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi ya, mindsetnya bahwa audit adalah mengevaluasi keefektifan dari sistem manajemen, siapapun yang mengaudit, ya, apalagi customer, ya, bahkan lebih galak ya dibanding auditor internal. Ya. Nah, ketika ada audit dari customer, tidak apa-apa Bapak Ibu tidak menjalankan audit internal, ya, cukup audit internalnya dilakukan dengan memfollow up tindakan dari perbaikan dari temuan audit yang ditemukan oleh customer. Ya, ini kalau kita bicara mepetnya waktu, tidak bisa audit internal, ya, sebaiknya temuan auditnya si customer kita ambil sebagai temuan audit internal dan kita verifikasi tindakan perbaikannya, yaitu kita lakukan follow up audit seperti itu. Ya, daripada Bapak minggu kemarin audit customer, minggu ini jadwalnya audit internal, udah audit customer terus audit internal. Kalah pamor audit internalnya, kenapa? Galakan yang kemarin gitu ya. Sehingga kita pakai aja, atau mungkin ada beberapa proses yang belum diaudit oleh customer, nah itu diaudit oleh internal. Tapi yang sudah diaudit oleh customer, jangan diaudit lagi Pak. Ya, kalau mau diaudit lagi boleh, gitu ya. Tapi sebaiknya kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga yang lebih efisien. Ya, kita jadikan temuan auditnya customer ini sebagai temuan audit internal, jadi kita nanti follow up perbaikan dari temuan tersebut. Ya, itu pun tergantung dari perusahaan ya. Kalau Bapak merasa kemarin auditor dari customernya kurang berbobot, temuannya bagusan auditor internal, silakan lakukan audit sendiri. Silakan lakukan audit internal ulang, gitu ya. Dibanding harus mengambil dari customer. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang ditemukan oleh customer. Terus yang berikutnya adalah bisa juga dengan merevisi prosedurnya. Tadi kan kita mau rubah tuh sistemnya, ya kita revisi prosedurnya bahwa jika ada audit customer, ya, jika terdapat audit customer, maka audit internal dilakukan dengan memeriksa atau verifikasi keefektifan dari tindakan perbaikan dari temuan auditnya customer. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk format ketika kita ingin melengkapi program audit, ya, menganalisa resiko dan peluang dari program audit. Nah, sekarang masuk ke pasal 6, pelaksanaan program audit, ya, di mana mulai dari pemulai audit, ya, persiapan kegiatan audit sampai dengan pelaksanaan follow up audit. Nah, ini mengadopsi pendekatan yang berbasis resiko, ya, merencanakan audit berdasarkan informasi dari program audit dan dokumen yang diberikan dari auditi. Ya. Nah, ini pada saat ingin menetapkan jadwal audit, perencanaan audit, itu harus mengidentifikasi, mempertimbangkan risiko-risiko yang bisa terjadi selama pelaksanaan audit nanti. Ya. Terhadap dua hal, yaitu terhadap auditinya, risiko terhadap auditi, dan risiko terhadap auditor. Risiko terhadap auditi itu yang terkait dengan, misalkan yang pertama adalah kehadiran tim audit mempengaruhi performance dari mutu, K3 ataupun lingkungan. Contoh misalkan, ya, kemarin terakhir waktu audit oleh Bapak itu tempat kita terjadi kontaminasi. Nah, ini untuk audit yang di clean room. Ya, artinya apa? Kita harus ada persiapan tuh gimana supaya tidak terjadi kontaminasi. Kemarin saat di audit ada operator yang pingsan. Ya, saya nggak tahu ya apakah yang mengaudit begitu menyeramkan sehingga operatornya pingsan, ya, atau bahkan terjadi kecelakaan kerja karena tidak fokus, grogi gitu ya. Nah, faktor-faktor ini harus
disiasati, harus ditanggulangi, jangan sampai terjadi lagi di audit berikutnya. Ya. Risiko kepada audit yang berikutnya adalah auditnya ada audit mutu, audit lingkungan, audit K3. Ya. Bulan Januari audit mutu, Maret audit lingkungan, terus Juni audit K3. Kebanyakan auditnya, belum lagi follow up-nya, belum lagi audit customer, belum lagi audit badan sertifikasi, begitu juga audit mutu, badan sertifikasi, audit lingkungan, audit K3 gitu ya. Kebanyakan sistem, kebanyakan audit ya. Sampai-sampai MR itu punya staf banyak ya, bisa 4-5 orang, bisa 10 orang stafnya MR gitu. Ya, karena MR-nya ini dia mewakili manajemen dalam urusan mutu, lingkungan, dan K3, atau mungkin ada sistem manajemen yang lain. Komplit. Ya, akhirnya ya pekerjaannya begitu aja. Nah, ini bisa nggak? Ya, supaya tidak terlalu banyak aktivitas proses yang terganggu karena proses audit. Ya, dengan cara misalkan dilakukan multiple audit dan lain-lain. Yang berikutnya adalah risiko kepada tim audit sendiri dengan tidak tercapainya tujuan dari audit. Ya, misalkan waktunya bergeser, ya, revisi schedule, mundur lagi gitu ya. Nah, ini yang menjadi yang harus diidentifikasi pada saat perencanaan audit. Nah, ini saya menyampaikan juga ada beberapa permasalahan yang sering ditemukan di beberapa perusahaan terkait dengan jadwal audit atau perencanaan audit. Beberapa perusahaan menetapkan jadwal audit itu yang pertama dibuat berdasarkan departemen. Ya, departemen purchasing, di auditnya tanggal kapan gitu ya, jam berapa, oleh siapa gitu ya. Terus dilaksanakan minimal 1 tahun sekali, sehingga kalau kita melihat agenda audit itu atau jadwal audit rata tuh, dipukul rata dalam 1 tahun, 1 garis set. Ya, biasanya itu dilakukan 1 atau 2 bulan sebelum audit dari badan sertifikasi ya. Jadi di sini audit internal, sebelah sini audit badan sertifikasi. Jadi dipukul rata semuanya dalam 1 momen. Padahal ISO 9001/2015 klausul 92 ya, itu menetapkan bahwa audit itu harus dibuat yang pertama berdasarkan proses, ya, mempertimbangkan risiko dan tren kinerja internal dan eksternal, ya, termasuk dari hasil audit sebelumnya, dan critical proses itu yang mempengaruhi frekuensi dari audit. Jadi audit itu tidak bisa dipukul rata. Audit itu harus mempertimbangkan atau memprioritaskan proses mana yang risikonya tinggi. Itu yang harus lebih sering diaudit. Atau ada proses mana yang langsung berkaitan dengan pelanggan, atau kalau dalam bahasa kita adalah customer oriented process. Ya. Kan kalau proses itu ada proses manajemen, realisasi, dan proses pendukung. Sudah pasti proses realisasi sebagai customer oriented process itu harus lebih sering diaudit. Ya. Antara proses pembelian dengan proses rekrutmen, mana yang harus lebih sering diaudit? Proses pembelian. Proses produksi dengan proses kalibrasi, mana yang harus lebih sering diaudit? Proses produksi. Ya. Jadi kita harus lihat yang pertama proses yang berisiko tinggi, yang langsung berkaitan dengan customer, yang ada critical prosesnya, spesial prosesnya, termasuk juga kinerja prosesnya. Ya, kinerja proses hasil dari pencapaian KPI. Proses mana yang KPI-nya tidak capai, ditambahin auditnya. Ya, jangan dipukul rata 1 tahun sekali. Ya, atau audit badan sertifikasi atau audit customer, proses mana yang temuannya paling banyak. Ya, ketika audit internal ditambah jadwal auditnya. Ya, termasuk hasil audit internal sebelumnya. Ya. Yang berikutnya, nah ini kita bisa lihat Pak, kalau Bapak mengaudit perusahaan yang punya agenda auditnya seperti ini, ya artinya apa? Tidak dipukul dalam satu waktu, dia variasi. Ya, ini udah sesuai dengan klausul 922. Contoh, ya, sales, proses penanganan order, dia diaudit setahun 2 kali, yaitu di bulan April dan di bulan Oktober. Kenapa? Karena ditambah jadwal auditnya, jatah auditnya, karena dia sempat menjadi top trend finding pada saat audit sebelumnya. Ya. Yang berikutnya adalah kita lihat nih di proses perencanaan produksi untuk plan Cikarang
ya, itu dia lebih banyak diaudit dibanding plan yang lain, Tangerang dan Kerawang. Kenapa? Karena ada KPI yang tidak tercapai. Ya, yang berikutnya adalah proses produksi. Untuk di plan 1 itu semuanya 3 kali diaudit, tapi plan 2 dan plan 3 itu hanya 1 kali diaudit. Kenapa? Karena di plan 1 terdapat customer claim yang tertinggi. Ya. Terakhir, proses penyimpanan di gudang untuk yang plan Kerawang itu 3 kali diaudit dibanding plan yang lain. Kenapa? Karena selalu terjadi selisih stok di sana. Entah ya, karena sering digoyang, stoknya jadi berubah. Gitu ya. Nah, ini ditambah auditnya. Seperti itu. Jadi yang namanya frekuensi audit tidak bisa dipukul rata. Ya, karena 922 sudah menetapkan dalam ISO 91215 frekuensi audit mempertimbangkan beberapa hal tadi. Ya, nah ini bisa diperbaiki nanti jadwal audit internalnya. Begitu juga dengan pembuatan checklist. Ya, nah kebanyakan bikin checklist ya karena checklistnya sudah dibakukan dari MR, ya udah pertanyaannya nggak jauh dari itu. Ya, apalagi pertanyaannya seperti tadi, apakah ada prosedur pemulihan? Ya pasti ada. Apakah prosedurnya sesuai persyaratan? Ya pasti sesuai. Kenapa? Karena sudah dapat sertifikat. Ya, apakah dijalankan dengan konsisten baru mulai diisi, gitu ya. Nah ini dirubah cara pembuatan checklist auditnya, yaitu dengan menambahkan satu, memasukkan hasil audit sebelumnya. Jadi jangan sampai kita udah audit panjang-panjang, ada suatu ketidaksesuaian, begitu kita tulis, direkap sama MR, baru ketahuan. Ini kan temuan yang lalu, gitu ya. Nah, sehingga harus menjadikan pertanyaan di awal hasil audit sebelumnya. Ada 3 minor, apa aja minornya, bagaimana tindakan perbaikannya, ambil sampel ulang. Ya. Berikutnya, pencapaian kinerja proses. Bagaimana pencapaian KPI-nya, bagaimana pencapaian sasarannya, tercapai, tidak tercapai, apa ada nggak datanya, data pendukung, ya. Bantu analisa si auditi. Yang berikutnya, risiko dan peluang pada proses. Setiap proses itu harus ditetapkan risiko dan peluangnya. Ya. Tujuannya apa? Basic mindset risiko. Basic mindset risiko adalah kita mengambil tindakan sebelum kejadian agar risiko tadi, potensi problem tadi tidak menjadi problem. Nah, kalau sudah terjadi problem, artinya ada yang salah nih dengan dokumen risiko, analisa risiko prosesnya. Kalau analisa risiko prosesnya sudah bagus, tidak akan terjadi problem yang disebutkan dalam dokumen tersebut, sehingga harus dievaluasi dalam audit. Masukkan nih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan risiko dan peluang pada proses auditnya. Kalau di central system itu nyebutnya si pocor, ya. Yang umum juga ada IAD untuk identifikasi aspek dampak lingkungan, ada HIRA DC, Hazard Identification, Risk Assessment and Determinant Control untuk K3. Ya, dan ada dokumen-dokumen risiko dan peluang proses lainnya. Yang berikutnya baru kita masuk ke aktual permasalahan terkait dengan persyaratannya, gitu ya, persyaratan spesifik, ya. Tapi kalau menurut saya kalau 1, 2, 3 itu sudah ditanyakan, biasanya 4, 5, 6, 7 udah mencakup keseluruhan dalam poin 1, 2, 3. Ya, jadi arahnya kita ingin melihat apakah tindakan audit yang sebelumnya itu supaya tidak terjadi problem yang sama. Kita ingin meningkatkan performance dari si auditi, ya, melalui melihat pencapaian kinerja prosesnya. Begitu juga dengan risk and opportunity yang ditetapkan oleh auditi. Kan kalau yang bagus itu risk itu tidak terjadi. Kenapa? Karena penanggulangannya sudah tepat. Nah, ketika masih ada problem-problem yang sudah diidentifikasi dalam dokumen risk, ya artinya ada sesuatu yang salah dalam penetapan rencana penanggulangan atau penyebab dari penanggulangan dan rencana perbaikan atau rencana penanggulangan dari risiko tersebut. Ya, ini tujuannya apa, Pak? Supaya prosesnya diauditi. Kenapa kita harus sampai kayak gini? Supaya proses diauditi itu kita bisa kurangi kesalahannya atau bahkan hilangkan. Bisa menjadikan di auditi itu lebih efisien dan bisa mencapai apa yang ditargetkan atau yang menjadi sasaran. Ya, dengan seperti itu akhirnya performance auditinya menjadi meningkat setelah di audit. Ya. Nah, ini ketika membuat checklist audit, ya kebanyakan checklist audit itu tidak mempertimbangkan faktor risiko dan peluang, sekarang harus dirubah.
Ya, kita ambil contoh proses training, di mana objektif dari proses trainingnya itu training bisa memberikan manfaat yang nyata untuk perusahaan atau roti. Jadi kalau training nggak ada roti, nggak enak, ya. Tolong jangan terbuyar fokusnya karena lagi puasa. Roti yang dimaksud adalah return on training investment, ya, bukan roti yang di atas ada coklatnya. Jangan dibayangkan ya Bapak Ibu ya, nanti bisa mengurangi pahala puasanya. Ya, kita ambil contoh proses training dengan sasarannya adalah training memberikan manfaat yang nyata untuk perusahaan. Ya, di mana proses training ini inputnya adalah training need analysis, gap analysis dari materi kompetensi, dan outputnya nanti setelah dilakukan proses training akan menghasilkan evaluasi hasil training. Di mana ada beberapa aktivitas dalam prosedur ini, dalam proses training, mulai dari identifikasi kebutuhan training, pemilihan peserta, pemilihan provider trainingnya, pelaksanaan trainingnya, dan evaluasi training. Dalam setiap aktivitas, ini harus diidentifikasi resiko apa yang bisa terjadi. Contoh, ya, ketika mengidentifikasi kebutuhan training, ada risiko permintaan training, objektif trainingnya belum jelas. Ya, butuh pelatihan problem solving untuk menurunkan reject di proses produksi. Tapi peserta trainingnya orang warehouse, orang akunting, orang HRD, orang produksinya cuma satu, orang QC-nya cuma satu. Itu artinya apa? Tidak efektif. Ya, makanya perlu dilihat. Kemungkinan ada risiko permintaan training yang objektif atau sasarannya nggak jelas. Pemilihan peserta yang ikut tidak nyambung, gitu ya. Terus pemilihan providernya dicarinya yang nggak bagus, ya, dicarinya yang murah. Ya, ingat Bapak Ibu, harga itu bisa mempengaruhi kualitas, ya. Jadi daripada bingung milih, ya hubungi Ibu Sinta ya di Central System. Terus yang berikutnya pelaksanaan training. Pada saat pelaksanaan training, apa risiko yang bisa terjadi? Pesertanya tidak fokus, bentaran keluar masuk, mainan handphone, ya. Ada telepon ataupun enggak, pokoknya handphone taruh di kuping terus keluar, cimpak, gitu ya. Padahal mah handphonenya mati, gitu kan. Ya mungkin karena dia bete juga, gitu ya. Terus ya terlalu banyak urusan sehingga dia hari pertama hadir, hari kedua enggak, atau setengah hari hadir, setengah hari enggak. Ya. Terus pada saat evaluasi training ada resiko evaluasinya terlalu normatif, tidak link ke objektif atau sasaran training. Ya, seperti itu. Nah, dari proses atau dari prosedurnya training ini, dari aktivitasnya kita identifikasi resiko-resiko dan kita masukkan ke dalam checklist audit resiko-resiko tersebut. Apakah potensi-potensi ini terjadi apa enggak? Gitu ya. Kenapa Pak? Kok sampai kayak gitu? Ya itu supaya tidak terjadi masalah. Ya, kita memastikan sistemnya lebih kuat. Ya, nah ini contohnya ya dalam checklist audit. Yang pertama, memasukkan mengenai hasil audit sebelumnya, terus bagaimana pencapaian kinerjanya, baru kita mulai masuk ke resiko ya dari aktivitas risk and opportunity. Nah, checklistnya dibuat seperti ini, Bapak Ibu, ya. Supaya apa? Supaya auditornya nanti juga bisa terbantu ya dengan checklistnya. Oke, itu terkait dengan checklist. Ya. Nah, yang berikutnya hasil audit. Nah, kebanyakan hasil audit itu harus disampaikan atau harus dicatat. Kebanyakan para auditor di internal itu suka lupa, ya, bahwa hasil audit itu ada 3, namanya conformity, non-conformity, dan improvement opportunity. Ya, selama ini kalau ditanya hasil audit, kategori audit, temuan audit ada berapa? Ada 3, major, minor, opportunity for improvement. Salah, 3, tapi yang pertama confirm, non-conform, dan improvement opportunity. Ya, tapi non-conformity ini dibagi 2, major dan minor. Apa sih conformity? Kondisi terpenuhinya kriteria audit, artinya apa? Tidak ada temuan. Comply, ya, confirm. Nah, ini harus dicatat. Yang baik-baik harus dicatat juga, jangan temuan aja yang dicatat. Dicatatnya di mana, Pak? Ya di checklist. Ya kan tadi ada checklist, ada pertanyaan ya. Terus ada jawabannya kan, ya ditulis di situ, sudah dilakukan, oke, bukti objektifnya apa, ditulis. Artinya apa? Jangan hanya yang jelek-jelek aja yang dicatat. Justru yang non-conform nggak usah ditulis di checklist, kasih tanda aja, nanti cek tulisnya di mana? Tulisnya di POMK-nya ya, atau NCR-nya. Opportunity for improvement itu kondisi terpenuhi, ya bukan ada suatu ketidaksesuaian, dia sesuai, tapi perlu di perbaiki.
ya ada peluang untuk disempurnakan, untuk ditingkatkan. Itu opportunity for improvement, ya. Nah, ini biasanya ditulis juga ada yang masuk ke dalam form card atau inisial, ada juga pakai form tersendiri yaitu form Kaizen. Ya, itu masing-masing perusahaan yang menetapkan. Nah, ini terkait dengan status major dan minor, ya. Mungkin di beberapa perusahaan ada yang sama, ada yang beda. Dimana intinya disampaikan ini dalam training ini adalah tujuannya adalah untuk kita yang auditor by performance, tolong hindari berdebat dengan auditi terkait status temuan. Saya ulang, hindari perdebatan dengan auditi terkait status temuan, major kah, minor kah. Masa kayak gini aja major, wah ini mah harusnya bukan minor dong, ini mah harusnya opportunity for improvement. Ya, belum pernah ada yang ngomong begini ke auditornya, Pak, ini kan harusnya major, kenapa Bapak kasih minor? Belum pernah ada tuh yang kayak gitu, ya. Ya. Tapi nggak usah diperdebatkan, Pak. Kenapa? Karena apapun statusnya, ya, bukan demotor sosro, ya, apapun statusnya, semua ketidaksesuaian itu wajib diperbaiki, mau major kek, mau minor kek. Apakah karena major, apakah karena minor dia bisa entar-entaran, bisa nanti-nanti dilakukan perbaikan? Nggak bisa, tetap harus dilakukan perbaikan, gitu ya. Jadi yang harus disampaikan adalah kita nggak usah lagi berdebat terkait dengan major atau minornya. Ya, major atau minor adalah terkait dengan nanti prioritas mana yang harus menjadi fokus, ya. Tapi semua status itu harus dilakukan perbaikan. Tapi kita juga harus memikirkan, ya, yang harus kita pikirkan bukan statusnya, tapi apa yang dihasilkan setelah tindakan perbaikan dilakukan. Tadi kesalahannya hilang atau berkurang, prosesnya lebih efisien dan bisa mencapai sasaran dari perusahaan. Jadi nggak usah pakai major minor. Kalau memang kita ingin performance-nya lebih baik, ya segera lakukan. Itu arah dari kenapa slide ini disampaikan, ya. Jadi nggak usah pikirin major minornya, ya. Nanti suka ada sakit hati. Biasanya kalau ada major, ada SP, ada kelanjutannya, ya. Nah, itu yang kita coba hilangkan, ya, bahwa kita pikirkan setelah kita perbaiki, ya, hasilnya seperti apa? Hasilnya bisa meningkatkan performance si auditi. Jadi nggak usah pikirin major minor, yang penting semua temuan harus diperbaiki. Seperti itu, ya. Ini harus disampaikan ke semua auditi, ke semua auditor yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Ya. Berikut juga dengan penulisan temuan, ya, dikenal dengan istilah PLOR, problem, location, objective evidence, dan reference, ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan, karena kebanyakan Bapak Ibu setelah dikasih training audit internal, ya, waktu ngaudit nulis temuannya kayak gitu, ya, temuannya di bawahnya dikasih tulisan, bawahnya di garis bawah P, L, O, R. Nggak harus seperti itu, kata-katanya langsung aja. Tujuannya ada identifikasi dengan prinsip PLOR tadi, tujuannya apa? Supaya jelas, setiap temuan itu menuliskan problemnya, location-nya, ada objective evidence-nya, dan ada referensinya. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah lagi ditulis P.2, tidak ditemukan analisa penyebab kerusakan mesin repacking. Di mana? Line 1, L.2, line 1. Objektif evidence-nya apa? Laporan kerusakan nomor 023 tanggal 28 Agustus. Tidak sesuai dengan itu R-nya, nggak usah dibuat kayak gitu, langsung aja. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa ketika menulis laporan audit, setiap ketidaksesuaian, baik major ataupun minor, itu harus ditulis dengan awalan, misalkan ditemukan, tidak dapat dibuktikan, gitu ya, dan lain-lain lah. Tapi kalau opportunity for improvement, disarankan sebaiknya perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan, gitu. Ya, tujuan apa Pak disampaikan ini? Jangan sampai Bapak salah nulis disarankan begini, tapi statusnya major. Ini kan yang bisa menjadi berantem antara auditi dengan auditor, kan Pak, ya. Nah, jadi tidak ditemukan bukti pelaksanaan ini, statusnya opportunity for improvement. Wah, enak banget auditinya, gitu. Nah, ini kita sampaikan supaya auditor nanti punya batasannya. Kalau ketidaksesuaian itu ditulisnya ya tidak ditemukan, tidak dapat dibuktikan, gitu ya, atau terjadi ketidaksesuaian. Nah, itu yang menunjukkan bahwa memang terjadi ketidaksesuaian. Tapi kalau opportunity for improvement, beda lagi, disarankan, sebaiknya, perlu, dan lain-lain lah, ya. Nah, ini diperjelas karena beberapa perusahaan ketika dicek
laporan auditnya seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya bagaimana flow proses penulisan laporan audit di tempat Bapak. Ya. Biasanya yang sering kita sedikit tambahan waktu ya, karena tadi mulainya juga mundur. Beberapa perusahaan itu ketika audit, ya, auditor itu menemukan suatu ketidaksesuaian. Terus audit selesai, auditor baru nulis laporan ya. Setelah auditor nulis laporan, terus dikasih ke siapa? Kasih ke MR ya. Di MR nanti direkap oleh dokumen kontrolnya. Setelah dokumen kontrol selesai rekap, dikasih ke auditi. Ya. Auditi diminta untuk menjawab. Ya, kadang-kadang auditi yang dikasih bukan auditi yang kemarin ikut audit. Ya, sehingga bingung dia, masa kayak gini jadi temuan? Ini gimana sih, kok gini bisa jadi temuan gitu ya? Nah, sehingga bingung, nggak nyambung dengan apa yang menjadi temuan audit. Sehingga lama dalam menjawab audit, bahkan sampai, kalau nggak salah, laporan audit itu ada yang sampai ulang tahun ya. Iya, karena nggak dikerja-kerjain tuh, nggak dijawab-jawab. Ya, sehingga MR yang keliling tuh, kalau mau audit sertifikasi, mana karnya, mana NCR dari temuan audit, kumpulin gitu ya, dikumpulin tapi belum dijawab, akhirnya apa? MR lagi yang ngarang gitu ya. Hebatnya MR kan gitu ya, salah satu persyaratan kompetensi MR harus bisa merekayasa, bukan begitu Bapak Ibu yang merasa jadi MR ya. Nah, jadi berapa lama lead time-nya? Bisa sampai ulang tahun ya, bahkan follow up auditnya nggak sempat dijalanin, MR lagi yang ngisi, ini udah belum ya diitem-itemin sama MR dari statusnya. Nah, ini kondisi aktual yang yang sering saya temui seperti itu. Nah, ini harus kita rubah ya, supaya lebih efisien dalam pelaksanaan auditnya. Ya, kita harus change. Jadi ketika ditemukan ketidaksesuaian, makanya auditor itu kalau bisa jangan satu tim. Ya, 2 orang lah paling tidak. Jadi nanti yang satu yang bagian nulis laporan. Jadi begitu menemukan ketidaksesuaian, langsung yang sebelahnya nulis di CAR. Ya. Setelah itu konfirmasi ke auditi, ini ya temuannya ya, sepakat nggak? Sepakat ya, konfirmasi, oke, tanda tangan. Terus auditi langsung ngejawab, menganalisa penyebab, makanya auditnya juga jangan satu orang, kalau bisa ada pendampingnya yang untuk ikutan menganalisa penyebab. Ya, atau disediakan waktu khusus nih antara auditi dengan auditor, ketemu, diskusi, ya, untuk menganalisa penyebabnya. Tujuannya apa? Auditornya membimbing, kan auditornya sudah punya skill problem solving. Ya, dia bisa mengarahkan mana itu correction, mana corrective action. Ya, corrective action harus diambil melalui analisa penyebab. Jadi dia mengarahkan auditinya, membantu auditinya. Ya. Terus nanti auditinya selesai tindakan penyebab, ya, penyebab dari masalah dan tindakan perbaikannya sudah disepakati dengan auditor, auditi melakukan tindakan perbaikan. Ya. Atau dari tahap ketiga ini setelah dituliskan penyebab dan tindakan perbaikannya, auditor bawa pulang CAR-nya tadi, kasih ke MR. Enak kan? MR ngerekap sudah full isinya kan, lebih cepat, lebih efisiensi, dalam 1-2 hari bisa selesai laporan auditnya. Ya, terus auditi nanti melaksanakan tindakan perbaikan dan nanti dilanjutkan oleh auditor untuk melakukan follow up atau verifikasi audit berdasarkan judul yang ditetapkan oleh auditi yang juga disepakati oleh auditor di tahapan ketiga. Jadi nggak perlu nunggu lagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai ulang tahun terkait laporan audit tersebut. Ya, nah ini dengan follow up audit, ini biasa sudah tahu, follow up audit itu bukan cuma melihat apakah tindakannya sudah dilakukan apa belum, tapi juga memeriksa apakah tindakannya efektif apa tidak. Ya, dengan cara apa Pak? Dengan cara lakukan sampling ulang dari periode setelah dilakukan perbaikan, ada due date-nya, terus kita ambil sampling ulang untuk memastikan apa? Tidak terjadi masalah yang sama. Gitu. Nah, yang terakhir mengenai kompetensi dan evaluasi auditor, bahwa kompetensi auditor itu masih sama dengan yang versi sebelumnya. Internal auditor itu sebaiknya punya kompetensi terkait dengan atau atas dasar pendidikannya, pengalaman kerjanya, pelatihannya, dan pengalaman auditnya. Dan untuk yang pengetahuan umum dan keahlian, auditor itu harus paham dengan prinsip-prinsip audit, gitu ya, dengan proses yang akan diaudit. Yang berikutnya persyaratan tentang peraturan perundangan hukum, ya. Nah ini auditor harus paham. Ya. Nah kadang-kadang gini Pak, kita memilih auditor itu suka bingung, dia nggak ngerti ini nggak ngerti gitu.
Gimana caranya? Gampang. Setiap proses itu ada input, ada output, ada customernya, ada suppliernya. Ya udah, yang jadi auditor proses tersebut, kalau nggak customernya, suppliernya. Itu cara gampangnya. Yang mau audit produksi siapa? Ya kalau nggak quality ya PPC. Yang mau audit marketing siapa? Kalau nggak bagian finance, ya kalau nggak bagian PPC yang terima order dari si marketing tadi. Kenapa? Karena pasti ada punya sesuatu yang ingin diselesaikan, punya masalah yang ingin diselesaikan. Ya, orang PPC pengen ngaudit produksi, kenapa? Dikasih target, nggak pernah benar. Jangan-jangan cycle time yang dikasih ke saya datanya bohongan nih. Kadang-kadang bisa lebih, kadang-kadang bisa kurang. Nah, akhirnya apa? Ini kan masalah yang ingin diselesaikan. Ya, nah mindsetnya juga harus samakan, jangan takut dengan masalah. Ya, seperti training problem solving yang lalu, ya, mindset leadership yang lalu. Ya, jadi milih auditornya, ya kalau nggak suppliernya, ya customernya, itu aja. Nggak usah bingung-bingung. Ya, dibanding harus cari, bahkan sampai panggil technical expert, ya nggak perlu lah sampai kayak gitu. Tapi kalau panggil central system, oke, untuk bantu audit di perusahaan Bapak Ibu. Ya, setuju ya, Bu Sinta ya. Nah, ini ada persyaratan mengenai lead auditor, ya. Lead auditor harus bisa melakukan planning, ya, perencanaan, ya. Terus juga bisa menyelesaikan konflik yang terjadi jika terjadi. Ya, harapannya Bapak Ibu setelah training ini tidak ada lagi konflik antara auditor dengan auditi. Kenapa? Karena mindsetnya sudah sama. Ya. Jadi ini biasanya dibuktikan dengan apa? Dengan matriks kompetensi auditor. Ya, nah ini harus ada ya untuk membuktikan bagaimana kemampuan auditor terhadap proses yang diaudit. Nah, ini yang terbaru bahwa diminta dalam 19.011 adanya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi auditor. Ya, banyak metodenya, ada yang bisa berupa mereview dari temuan-temuannya, ada yang bagus lagi yang pakai survei. Ya, ada beberapa klien saya yang membuat form survei kepuasan audit, gitu ya, bukan form survei kepuasan pelanggan, form survei kepuasan audit. Jadi nanti setelah audit selesai, MR keliling bagiin form survei untuk dituliskan, ya, mengevaluasi terhadap si auditornya, bagaimana komunikasinya, bagaimana ketelitian, bagaimana segala macam ya. Tujuannya apa nanti? Untuk ditingkatkan ketika ada yang kurang. Ya, bisa dengan melakukan wawancara, bisa observasi, bisa lakukan ujian ulang, atau bahkan training ulang. Yang bagus tuh training ulang ya dengan central system ulang ya. Nah, ini menjadi metode untuk evaluasi auditor. Ya. Oke, sampai situ materinya. Nah, ini ada beberapa artikel terkait ya. Bisa dibuka di websitenya centralsystem.com. Ya, ada tujuan internal audit, ada 4 langkah penting dalam IQA. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak mengenai audit internal. Oke, materinya sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum masuk ke pertanyaan, ya, ini saya ulang lagi basic mindset-nya, bahwa tugas auditor internal adalah membantu auditi dalam melihat kelemahan sistem. Ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Ya, ini mohon maaf, dari teman-teman ada 2 slide kartu yang katanya kurang jelas. Ya, yang mana? 2 slide. Error. Ya, saya bacakan pertanyaannya ya. Dari Bapak Enzo Agusiandono, ketika adanya fenomena COVID ini, apakah bisa untuk pelaksanaan audit menggunakan sistem Vicon, Pak? Ya, ini memang lagi dalam pembahasan ya Bapak Ibu, adanya istilah remote audit. Ya, kemarin ada beberapa kali saya undangan, tapi kebetulan bentrok waktunya. Sebenarnya bisa aja Pak, asal metodenya jelas. Ya, dalam aneks juga ada terkait dengan remote audit, tapi memang tidak detail. Itu bisa saja Pak. Ya, mungkin hanya sebatas yang audit terkait dengan dokumen, tapi kalau audit yang proses lapangan itu mungkin bisa ditunda gitu ya. Tapi harus diperjelas juga terkait dengan aksesnya. Misalkan filenya itu disimpan di Dropbox misalkan supaya bisa dibuka oleh si auditor. Nah, ini banyak metode-metodenya Pak. Ya, dan memang harus dikembangkan ke arah situ. Kita pun sedang lagi menggodok bagaimana caranya remote audit. Ya, yang lebih efektif maksudnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Enzo, silakan.
Baik, Pak Enzo, saya lanjutkan ke Bapak Muhammad Nur Hadi. Di dalam organisasi sering kita jumpai bahwa masing-masing unit kerja disibukkan dengan aktivitas sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana caranya untuk menyelaraskan penerapan ISO, menyelaraskan requirement yang diminta dalam ISO dengan tupoksi masing-masing unit kerja tersebut, sehingga penerapan ISO tidak menjadi pekerjaan tambahan dalam unit kerja tersebut. Terima kasih. Kalau ISO menjadi pekerjaan tambahan itu udah salah fatal, Pak. Ya, karena di awal waktu klausul 4 ya, di mana klausul 4 ya, sistem manajemen mutu itu harus diintegrasikan dalam sistem manajemen yang ada di perusahaan. Jadi jangan sampai ada prosedur, ada tupoksi. Prosedur ISO ada tupoksi. Jangan, ini harus dijadikan satu. Ya, jadi ISO itu bukan lagi yang namanya pekerjaan tambahan, yang memang pekerjaannya adalah ISO. Ya, nah ini perlu direview lagi, Pak. Ini biasanya perusahaan-perusahaan besar yang memang ada aturan dari mother company-nya, masuk ada ISO, masing-masing berjalan, bikin sendiri. Kenapa nggak dijadiin satu? Padahal klausul 44 mensyaratkan untuk dilakukan integrasi. Ya, nah ini ada kesalahan di awal yang harus diperbaiki segera, tuh, Pak. Ya, oke, mudah-mudahan terjawab. Silakan. Ya, semoga menjawab Pak Nur Hadi. Dan selanjutnya Pak Eko Pangestu. Semisal di sebuah perusahaan memiliki 4 sistem, yakni ISO 9001, 14001, 45001, dan SMK 3. Apakah ada form checklist pertanyaan audit yang bisa mencakup semua tersebut? Karena kalau pakai form checklist pertanyaan sesuai per item sistem tersebut akan memakan waktu dan bisa mengganggu waktu kerja dari masing-masing departemen. Terima kasih. Oke, ini Pak, ya tadi nyambung juga dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwa harus diintegrasikan sistem yang ada. Ya, Bapak punya 9001, 45001 dan SNK 3. Kenapa nggak dijadiin satu? Pasti Bapak punya manual mutu, manual lingkungan, dan manual K3 ya. Kenapa nggak jadi manual perusahaan? Ya, toh sekarang kan klausulnya sudah sama semua, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kenapa nggak dijadiin satu? Ya, sehingga bisa pelaksanaan auditnya dilakukan dalam satu waktu. Tinggal checklistnya yang Bapak perlu modifikasi, harus based on proses. Ketika Bapak mau audit proses produksi, yang Bapak tanyakan jangan hanya terkait dengan mutu, yang lingkungan juga ditanyain. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan persiapan proses produksi dalam melakukan setting, nah itu tanya bagaimana pengendalian terhadap olinya misalkan, bagaimana pengendalian terhadap penerangannya, ya lingkungannya dan segala macam. Ada nggak tempat penampungan limbahnya? Nah ini kan terkait dengan K3 juga, terkait dengan lingkungan juga. Terkait dengan K3, apakah disiapkan APD-nya? Apakah tempat-tempat yang berpotensi bahaya ini bisa sudah dilindungi untuk tidak terjadi kecelakaan, gitu ya? Sudah ada tandanya, sudah ada sign-nya. Nah ini dalam satu proses, Pak. Gitu. Nah ini memang membutuhkan effort yang lebih, tapi begitu Bapak bisa buat, ya ini bisa berlaku untuk sampai kapanpun. Artinya apa? Hanya sekali bekerja, ya apa istilahnya itu sekali dayung, 2-3 pulau, ya terlampaui. Nah itu seperti itu. Ya memang kalau untuk checklist yang secara utuh, ya nah mungkin besok nih ya tanggal 29 kita ada online training dari PT Yuta, ya ini salah satu klien kita yang ingin share bagaimana integrasi sistem manajemen yang ada di perusahaan. Nah dia sudah lakukan tuh, PT Yuta ini sudah lakukan, tinggal nanti kita belajar dari mereka. Seperti itu ya Pak ya. Semoga menjawab. Jangan lupa tanggal 29 jam berapa Bu? Jam setengah 2. Setengah 2 sore ya, siang ya. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya masih ada? Baik, ternyata Pak Eko masih ada pertanyaan kedua. Adakah tips menjadi auditor ketika akan melakukan wawancara kepada auditi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan membangun suasana sistem kerja yang baik ketika melakukan audit? Nah, terjadi kesalahpahamannya karena apa? Kita harus lihat. Biasanya Bapak Ibu itu karena si auditor tidak paham dengan proses yang diaudit, sehingga pertanyaannya nggak nyambung. Kalau pertanyaan nyambung, begitu dikasih jawaban, ya dia nggak bisa menyambungkan antara pertanyaan dengan jawaban. Nah, saran saya tadi, ya kalau bisa auditornya itu kalau nggak suppliernya, ya customernya, ya
Jangan sampai yang mengaudit bagian maintenance dikasih orang akunting, kasihan orang akunting ya. Begitu melihat kunci 14, ih gede banget gitu ya, berat nggak nih? Ya, bukan seperti itu, tapi kalau bisa yang menjadi auditor adalah kalau nggak suppliernya, customernya. Artinya apa? Dia paham dengan proses yang akan diaudit. Sehingga ketika wawancara pun akan nyambung dan mengurangi kesalahpahaman. Gitu. Dan kalau terkait dengan di luar dari itu, tolong samakan dulu mindsetnya bahwa auditor itu tugasnya membantu auditi melihat kelemahan sistemnya auditi. Setelah diaudit, performance auditinya menjadi lebih baik. Seperti itu. Otomatis karena mindset di awalnya sudah baik, pada saat perjalanan auditnya pun akan menjadi suasana yang baik, tidak terjadi salah paham. Ya, silakan Bapak coba nanti. Ya, baik, semoga menjawab Pak Eko. Selanjutnya dari Meka 9, apakah setiap tujuan tidak tercapai sistem itu harus dievaluasi? Mengutip kalimat bahwa jika tujuan tidak tercapai, maka sistem ada yang salah. Ya, kalau kita dari Central System selalu mengajarkannya seperti itu, jadi bisa dipastikan pasti, ya, setiap kali sasaran tidak tercapai, pasti ada sistem yang salah. Ya. Apa enggak itu karena faktor orang? Nah, harusnya sistem itu bisa mengcover orang berbuat salah. Jadi kalau pertanyaannya apakah memang sudah dipastikan? Pasti. Penyebab ketidaktercapaian itu karena sistem. Ya, tinggal seberapa jauh Ibu atau Bapak Meka tadi ya punya kapasitas, punya kemampuan untuk menggali ya sistem mana yang mempengaruhi ketidaktercapaian dari sasaran, seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Silakan. Semoga menjawab Bapak atau Ibu Meka ya. Selanjutnya dari Pak Ujang, apakah contoh sasaran program audit? Ya, contohnya begini Pak. Ya, kebanyakan manajemen itu melihat audit itu wasting time. Ya, sehingga habis audit ada yang berantem gitu ya. Habis audit ya nggak ada yang berbobot buat perusahaan. Ya, kebanyakan yang disampaikan adalah temuan problemnya, tapi improve-nya nggak ada. Nah, mungkin bisa jadi sasarannya seperti itu. Sasarannya kita fokuskan audit ini untuk bisa meningkatkan KPI dari beberapa departemen yang tidak tercapai, misalkan. Nah, ini sasaran dari, ini kan sasaran dari manajemen yang bisa disampaikan seperti itu. Jadi bukan masalah auditnya temuannya berapa, tapi improvement berapa. Misalkan manajemen minta untuk audit kali ini tolong bisa menghasilkan cost reduction minimal 4 miliar. Nah, itu ya tantangan. Artinya apa? Kita harus bisa mengidentifikasi, mengarahkan bahwa yuk kita cari nih ketika audit, cari peluang-peluang yang bisa dilakukan cost reduction. Mana yang tidak efisien untuk menjadi lebih efisien. Seperti itu Pak, ya, yang namanya sasaran itu bebas tergantung dari kondisi perusahaan masing-masing. Oke. Terima kasih Pak Ujang. Semoga tadi contoh sasarannya membantu ya. Selanjutnya Ibu Lydia Rahayuningrum, guna menghindari kendala atau mispersepsi dari auditi, penolakan dan lain sebagainya atas aktivitas audit, maka apakah perlu dilakukan sosialisasi audit sistem manajemen kepada auditi, di mana skop materinya menggunakan sudut pandang kebutuhan auditi? Ya, tadi kan di awal ketika saya sampaikan basic mindset, ini harus di-share ke semua tim auditor dan semua auditi. Tujuannya apa? Supaya mindsetnya sama, bahwa memang audit ini tujuannya ingin mengevaluasi keefektifan sistem yang tadinya terjadi kesalahan, bisa berkurang kesalahannya, bisa hilang, lebih efisien, dan bisa mencapai sasaran. Ini harus disampaikan ke semua, basic mindsetnya. Ya, bahkan ada beberapa klien kita yang menetapkan jadwal audit 3 bulan berturut-turut tidak mencapai sasaran, bulan keempat dilakukan audit internal. Seperti itu. Ketika ada klien customer, kalau udah masuk klien customer, bulan ini ada klien customer, bulan berikutnya audit. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya ini masalah nggak berlarut-larut dan segera bisa diselesaikan. Masalah di mana? Di tempat auditi. Dibantu oleh auditor. Nah itu. Jadi mindset ini yang harus bisa Ibu nanti bisa sharing ke tim di internal. Ya, kalau misalkan Ibu keberatan untuk melakukan sharing, ya bisa hubungi Ibu Sinta ya. Nanti kita bantu untuk melakukan sharing di tempat Ibu. Ya, promosi terus ya Bu ya. Silakan.
Baik, semoga membantu Bu Widya. Lanjut ke Ibu Mira. Menurut Bapak lebih baik mana auditor banyak tapi tidak efektif daripada auditor sedikit tapi efektif? Auditor banyak tapi efektif, Bu Mira. Ya, jangan milihnya jangan yang jelek sama jelek dong. Milihnya yang bagus dan yang bagus. Ya, auditor yang banyak tapi efektif. Gimana Pak? Ya tambahin auditornya. Ya, manajer ada, supervisor ada, staff ada, leader ada. Levelnya ya, bahkan harusnya leader produksi itu sebagai auditor juga. Kenapa? Karena dia kerjanya kan mengawasi, ya. Nah, dengan metode audit. Nah, itu bagusnya seperti itu, ya. Oke, Bu Mira, saya kasih jawaban yang tanggung biar nanti Japri ya. Baik, lanjut ke Pak Abdullah Sendi. Bagaimana menurut Bapak jika ada auditor dari lembaga audit atau lembaga sertifikasi yang mempunyai pendapat bahwa setiap temuan ketidaksesuaian yang sudah dinyatakan pada saat pemeriksaan berlangsung tidak dapat dibantah lagi pada saat closing meeting. Ilustrasi, pemeriksaan dilakukan tanggal 10 dan closing meeting tanggal 13. Terima kasih. Ya, ada permasalahan bisa diulang Bu tadi dengan badan sertifikasi ya? Iya, jadi tidak bisa dibantah lagi. Tidak bisa dibantah ya. Bapak Ibu gini Pak, Bapak harus coba mengalihkan bahwa temuan ini Bapak pandang sebagai aib atau bukan. Ya, kalau Bapak pandang temuan audit itu sebagai aib, ya pasti akan berat. Tapi kalau Bapak memandang temuan audit ini, oh ya ini bisa ada sesuatu hal yang kita perbaiki, terima aja Pak. Ya, saya nggak pernah menolak ketika ada temuan audit selama itu tujuannya untuk perbaikan dari sistem. Ya, kenapa enggak? Gitu. Ya. Nah, kalau tadi terkait dengan permasalahan dengan badan sertifikasi, ya silakan Pak dikondisikan dengan badan sertifikasinya. Tapi biasanya badan sertifikasi itu bicara mengenai comply dan not comply. Ya, comply atau non-conformity. Sehingga ya dia bicaranya antara standar dengan aktualnya seperti apa. Ketika itu memang menjadi suatu temuan, ya itu memang biasanya mutlak menjadi suatu temuan. Ya, nah ini sebenarnya bisa dikondisikan Pak. Ya, dan Bapak juga bisa bicara dengan auditornya atau bahkan dengan lead auditornya ya untuk mendiskusikan jika masih ada ganjalan-ganjalan dari hasil penutupan audit tadi. Seperti itu. Oke, silakan. Baik, Pak Abdullah Sandi. Selanjutnya Pak Nur Hidayat. Apakah checklist audit dapat digabungkan menjadi beberapa proses audit sertifikasi yang dimiliki perusahaan dan bagaimana menggabungkan beberapa klausul supaya lebih efektif hasilnya? Auditnya jangan by klausul Pak, by proses. Ya, jangan audit by departemen, audit by klausul, tapi audit by proses. Di proses itu ada klausul apa aja dalam 9001 tanya, ada klausul apa aja dalam 14001 tanya, ada klausul apa aja dalam K3 tanya. Gitu. Jadi satu proses di audit terkait dengan mutunya, lingkungannya dan K3-nya. Ya. Memang butuh usaha yang tadi saya bilang, 1 kali dayung, 2-3 pulau terpenuhi. Ya. Kita saksikan besok tanggal 29 dengan PT Yutat ya, integrasi sistem manajemen. Silakan Pak, mudah-mudahan dijawab. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Pak Rohman ya, karena waktunya juga sudah mendekati jam 12. Mohon dibantu dijelaskan terkait dengan audit best process, karena sepertinya metode ini yang dapat membuat audit lebih efektif. Syukur-syukur dijadwalkan training online lagi terkait dengan metode audit best process. Audit proses sudah pernah ya waktu itu dengan Bapak Hasiolan, Bapak ketinggalan. Tapi ada di YouTube ya, Bapak silakan lihat ya. Jadi audit proses itu Bapak tidak lagi mengaudit departemen purchasing, departemen marketing, tapi yang diaudit adalah prosesnya, proses penanganan order. Siapa departemen yang terlibat dalam penanganan order? Ada marketingnya, ada adminnya, dan mungkin nanti bisa diteruskan ke bagian PPC. Semua mereka harus ikutan. Artinya apa? Tidak harus dalam apa namanya? Mohon maaf, ada yang coret-coret layar, ada yang apa namanya tidak saya ulangi lagi, ada yang berkeberatan. Oh itu kan auditnya marketing, kenapa saya dipanggil? Ini sekarang auditnya proses. Audit proses produksi. Siapa yang ada dalam proses produksi? Mulai dari produksinya, PPIC-nya, quality-nya, maintenance-nya, warehouse-nya. Pak, apa harus ngumpul dalam suatu ruangan ketika ada? Enggak. Artinya Pak, dia tidak boleh menolak ketika dibutuhkan data, dibutuhkan wawancara kepada pada saat audit tersebut. Loh, itu kan produksi yang lagi diaudit. Kenapa saya sebagai maintenance dibawa-bawa?
bukan dibawa-bawa. Ini ingin menggali pertanyaannya, ingin menggali permasalahannya lebih dalam lagi. Ya, seperti itu Pak, bedanya audit proses dengan audit departemen. Ya, jadi nanti nama proses departemennya nggak cuma satu, ya bisa jadi banyak departemen yang terlibat. Seperti itu dulu. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak. Siapa Pak Rohman ya? Pak Rohman ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi kita ya di teleponnya marketing. Ya, nanti juga bisa mengisi, mungkin ada survei ya kepuasan dari online training ini. Dan jangan lupa untuk buka juga website Central System. Ya, ada banyak informasi terkait dengan events ya, terkait dengan artikel dan lain-lain. YouTube channel kita Central System ya. Central Video Learning ya, kalau saya langsung saya namain Central System Consulting ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Jadi setiap kali ada, dan gambar lonceng ya, setiap kali ada video baru kita langsung sudah terupdate ya. Dan ini untuk jadwal nanti siang dengan Bapak Immanuel Iman mengenai otomasi proses bisnis ya, di mana ini membahas tentang menggabungkan antara ISO dengan otomasi proses ya, atau mungkin bahasanya kayak ERP dan lain-lain ya. Ini seharusnya bisa dijadikan satu. Ini namanya otomasi bisnis, proses bisnis. Ya, nanti di tanggal 29 dari customer kita, salah satu klien kita dari PT Yutak akan menyampaikan mengenai implementasi dari integrasi sistem manajemen yang ada. Nah, ini tadi beberapa pertanyaan mungkin nyambung ke sini Pak. Ya, terkait dengan ini di hari Rabu ya, jam 1:30 ya. Oke, itu aja. Sebenarnya masih ada satu lagi dari Bapak Lisdianto, itu tanggal 30 ya, terkait dengan ISO 28000. Makhluk apa lagi tuh Pak, gitu ya. Dan apa? AEO. Wah, ini kayak nama Bimba ya, tapi ini adalah sistem ya. Nah, ini terkait dengan logistik ya. Nah, kalau bisa join juga nanti di tanggal, pokoknya buka aja website centralsystem.com/event. Nah, nanti pilih mana pelatihan mana yang ingin diikuti, mumpung masih gratis ya. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf dalam ketika penyampaian ada yang kurang ya. Yang kurang itu karena saya, yang lebih itu karena Allah Yang Maha Esa. Terima kasih. Tetap semangat, tetap puasa ya, jaga kesehatan, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman para internal auditor ya. Audit, evaluasi, efektivitas sistem. Diingat kembali basic mindset-nya ya. Dan ingat selalu Central System Consulting, terapkan konsep dan terapkan HOTS, Higher Order Thinking and Skill. Jangan lupa terus bergabung di Tetap Produktif dari Rumah bersama Central System Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.